warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aditya Gustian dengan NIM 2414401044, jurusan Keperawatan tingkat 1B Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk belajar memahami sistem pernapasan. Bernapas merupakan salah satu ciri makhluk hidup yang sangat penting bagi kelanjutan hidupnya. Bernapas yaitu proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen digunakan untuk pembakaran zat makanan di dalam sel untuk menghasilkan energi. Proses tersebut disebut oksidasi biologi atau respirasi. Dan ada juga fungsi dari sistem pernapasan. Yang pertama, sebagai sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Yang kedua, digunakan untuk membawa udara ke dalam paru-paru di mana terjadi pertukaran gas. Yang ketiga, berfungsi untuk mengabsorpsi oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dalam tubuh yang bertujuan untuk mempertahankan homeostatis atau respirasi. 1. Rongga hidup atau cavum nasalis. Udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung atau cavum nasalis. Rongga hidung berlapis selaput lendir. Di dalamnya terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebasea dan kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Selain itu, terdapat juga rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. 2. Faring atau tenggorokan. Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring merupakan percabangan dua jalur, yaitu saluran pernapasan atau nasofaring pada bagian depan dan saluran pencernaan atau orofaring pada bagian belakang faring, yaitu posterior. Terdapat laring atau tekak, tempat terletaknya pita suara, pita vokalis. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Yang ketiga, batang tenggorokan atau trakea. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau toraks. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan, dan pada bagian dalam rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Batang tenggorokan atau trakea terletak di sebelah depan kerongkongan. Di dalam rongga dada, batang tenggorokan bercabang menjadi dua cabang tenggorokan atau bronkus. Yang keempat, pangkal tenggorokan atau laring. Laring merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Laring berada di antara orofaring dan trakea di depan lariofaring. Salah satu tulang rawan pada laring disebut epiglotis. Epiglotis terletak di ujung bagian pangkal laring. Laring diselimuti oleh membran mukosa yang terdiri dari epitel berlapis pipa yang cukup tebal sehingga kuat untuk menahan getaran suara nada laring. Yang kelima, cabang batang tenggorokan atau bronkus. Tenggorokan atau trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur, dan pada bagian bronkus yang lebih besar cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Bronkus bercabang
bercabang lagi menjadi bronkiolus. Batang tenggorokan bercabang menjadi dua bronkus, yaitu bronkus sebelah kiri dan sebelah kanan. Kedua bronkus menjadi paru-paru. Bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Yang keenam, ada bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus pada batang tenggorokan manusia. Bronkiolus bercabang pada bronkus, tersir pada bronkus, dan kemudian menjadi tempat percabangan alveolus. Luas permukaan bronkiolus menentukan besar oksigen yang dapat diikat secara efektif oleh paru-paru. 7. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah yang dibatasi oleh membran alveoli. Kapiler tempat terjadinya pertukaran O2 dan CO2 atau pernapasan eksternal. Alveolus merupakan struktur berongga tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida antara udara dan darah. Yang kedelapan, paru-paru atau pulmo. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk. Di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru ada dua bagian, yaitu paru-paru kanan, pulmo dexter, yang terdiri atas 3 lobus, dan paru-paru kiri, pulmo sinester, terdiri atas 2 lobus. Yang kesembilan, diafragma. Diafragma adalah otot yang berada di bagian dasar internal antara rongga dada dengan rongga perut yang berperan dalam proses pernapasan. Ketika diafragma berkontraksi, volume rongga dada membesar dan udara masuk ke paru-paru. Sementara ketika diafragma berelaksasi, volume paru-paru mengecil dan mengembuskan udara. Berdasarkan otot yang berperan aktif, pernapasan manusia dan mamalia dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pernapasan dada. Yang berperan adalah otot-otot antarusuk atau interkostal untuk menggerakkan tulang-tulang rusuk. Yang kedua, pernapasan perut. Yang berperan dalam pernapasan ini adalah otot diafragma, sekat antara rongga dada dan rongga perut. Yang di atas saya ini berupa mekanisme sistem pernapasan. Volume pernapasan manusia atau volume udara paru-paru dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti usia, jenis kelamin, dan aktivitas harian. Yang pertama, kapasitas total paru-paru rata-rata orang dewasa sekitar 3-5 liter. Yang kedua, volume residu. Volume udara yang masih tersisa di paru-paru setelah melakukan ekspiral maksimal sekitar 1000 ml. Yang ketiga, kapasitas vital. Jumlah total udara yang dapat dihembuskan setelah menghirup udara sebanyak-banyaknya sekitar 4800 ml. 4. Volume tidal. Volume udara yang dihirup atau dihembuskan dalam suatu tarik nafas sekitar 500 ml pada laki-laki dewasa. Transportasi gas pernapasan adalah proses pergerakan gas pernapasan dari lingkungan ke jaringan pernapasan. Proses ini melibatkan dua mekanisme utama, yaitu konveksi dan difusi. Yang pertama, konveksi atau aliran massa yang bertanggung jawab atas pergerakan udara dari lingkungan ke paru-paru dan pergerakan darah antara paru-paru dan jaringan. Yang kedua, difusi, pergerakan gas secara spontan tanpa menggunakan energi atau usaha apapun oleh tubuh antara alveoli dan kapiler di paru-paru. Gas pernapasan yang berpengaruh pada tubuh manusia adalah oksigen dan karbon dioksida. Yang pertama, oksigen. Oksigen merupakan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan energi bagi sel tubuh. Tanpa oksigen, organ tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik.
bahkan bisa mengalami gangguan hingga kematian. Yang kedua, karbon dioksida. Karbon dioksida atau CO2 merupakan sisa dari hasil pembakaran oksigen. Jika tidak dikeluarkan dari tubuh, CO2 dapat menghasilkan asam yang beracun bagi sel. Mungkin hanya itu informasi tentang sistem pernapasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.